Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Abadi. Sebelumnya saya ingin menyapa jenengan semua. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, terutama mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yang mengikuti mata kuliah Perilaku Organisasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Nah, di materi kali ini apa saja yang nanti akan kita bahas? Ada 5 poin. Yang pertama tentang pekerjaan manajer. Kemudian yang kedua, definisi perilaku organisasi. Kemudian yang ketiga, ada disiplin ilmu yang mendukung dari PO atau perilaku organisasi. Kemudian yang keempat, tantangan dan juga peluang perilaku organisasi. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan bahas model yang digunakan dalam perilaku organisasi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama tentang manajer. Nah, kenapa kita bahas manajer? Karena di perilaku organisasi, ketika kemudian kita melihat struktur di sebuah perusahaan, maka manajer itu ada di bagian yang tinggi, yang mana kemudian diatur semuanya oleh manajer. Nah, coba kita lihat di teorinya bahwa manajer ini bekerja pada organisasi. Kemudian siapa manajer? Yaitu individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Artinya dia menggerakkan orang lain. Aktivitasnya apa saja? Yang pertama, membuat keputusan. Kemudian yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian mari coba kita lihat bahwa aktivitas manajer ini sebenarnya melingkupi 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kemudian yang kedua, organizing. Kemudian yang ketiga adalah leading. Kemudian yang keempat adalah controlling. Silahkan nanti adik-adik simak 4 hal ini, silahkan nanti kalian browsing di berbagai sumber tentang planning, organizing, kemudian leading, sama controlling. Nah, kemudian mari coba kita lihat untuk materi selanjutnya adalah tentang pengertian dari perilaku organisasi. Apa sebenarnya perilaku organisasi ini? Dan kemudian bagaimana penerapannya di bidang-bidang ilmu yang lainnya? Nah, ternyata perilaku organisasi ini merupakan sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, oleh kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang tujuannya adalah menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi ada beberapa poin ya, bahwa bidang studi dalam perilaku organisasi itu terdiri dari 3 elemen: individu, kelompok, struktur, yang mana kemudian fokusnya adalah bagaimana caranya agar organisasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian disiplin ilmu apa saja yang kemudian mendukung atau mempengaruhi perilaku organisasi? Yang pertama ada ilmu psikologi, kemudian yang kedua ada ilmu sosial psikologi, yang ketiga ada sosiologi, yang keempat ada ilmu antropologi. Nah, apa saja penjelasannya? Nanti silahkan kalian simak di PPT yang ada di e-learning. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya tentang tantangan dan peluang perilaku organisasi. Tantangan yang pertama, bahwa PO itu dituntut untuk bisa merespon globalisasi, yang mana cakupannya yang pertama, peningkatan penugasan ke luar negeri, kemudian bekerja dengan individu-individu dengan kultur yang berbeda,
kemudian menanggulangi reaksi anti kapitalisme, dan yang terakhir mengatur individu selama perang melawan teror berlangsung. Nah, kemudian selain itu juga untuk mengelola keragaman angkatan kerja. Di sini unik, karena ternyata ketika kita mungkin nanti masuk dunia kerja, maka kita akan berjumpa dengan orang-orang yang itu tidak sejenis dengan kita, yang tidak sama. Tidak sama dalam bidang apa? Rasnya tidak sama, gendernya tidak sama, agamanya mungkin tidak sama, kemudian usianya tidak sama, bahkan mungkin asal negaranya juga tidak sama. Yang mana kemudian keragaman ini nanti menjadi tantangan dalam organisasi. Bagaimana organisasi tersebut bisa memanage semua ini sehingga karyawan bisa bekerja secara totalitas, secara maksimal. Kemudian tantangan PRO mungkin nanti silahkan dipelajari lebih detail di e-learning untuk tantangan dan peluang PO. Mari kita lanjutkan yang terakhir, model yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, model individual level. Kemudian yang kedua ada model group level. Kemudian yang ketiga ada organization level. Ada 3 level yang digunakan dalam perilaku organisasi. Nah, mungkin cukup itu dulu saja untuk materi hari ini. Silahkan nanti setelah kalian menyimak video ini, silahkan nanti kalian langsung ke e-learning. Ada tugas yang harus kalian selesaikan di sana. Silahkan cari, kemudian kerjakan tugas itu dengan baik, kerjakan tugas itu dengan benar, karena nanti ada poin, ada nilai di sana, yang kemudian nilai itu ketika diakumulasi maka akan menjadi nilai akhir di mata kuliah ini. Demikian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan pada mata kuliah yang sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.